Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Abah Safwan. Kita jumpa lagi ya. Abah Safwan ini mulai mengikuti perkembangan ini. Banyak teman-teman Abah Safwan ya yang untuk saat ini rata-rata sudah mulai terjun ke mata uang digital ya. Mata uang digital atau cryptocurrency ya. Memang fakta, memang nyata. Semakin hari dunia semakin berkembang. Yang dulunya kita bertransaksi dengan menggunakan uang kertas, menggunakan koin, pertukaran barang, sekarang sudah mulai berubah. Kenapa? Dunia kemajuan teknologi merubah ini semua. Sama-sama kita lihat sendiri. Saat ini di kota-kota besar banyak terjadi transaksi yang menggunakan uang digital. Jadi apabila ada orang menggunakan uang dalam jumlah yang besar, dalam jumlah yang banyak dengan menggunakan uang kontan, ini malah bisa dicurigai. Salah satu contohnya di Amerika, di Eropa lah, pada umumnya di Eropa. Jadi kalau ada orang ingin membeli sesuatu barang, ya banyak sekarang ini menggunakan kartu kredit. Dan akhirnya zaman semakin berubah, tidak menggunakan kartu kredit atau debit lagi, tetapi menggunakan digital. Ya, cukup ya dia transaksi saja dari handphone, cukup dia transaksi saja dari internet. Kita nggak pernah memegang uang dalam bentuk fisik. Kenapa? Dengan adanya uang kripto ini, sistem pembayaran semakin nyata. Akhirnya uang dalam bentuk fisik mulai tersingkirkan secara pelan-pelan. Ini sudah dibuktikan, salah satu contohnya ini banyak orang menggunakan sekarang Bitcoin ya. Bitcoin di negara-negara tertentu ini sudah mendapat pengakuan. Transaksi dengan menggunakan Bitcoin itu boleh. Ya. Tapi di negara-negara tertentu ya. Kemudian dalam transaksi digital ini tidak melibatkan bank lagi. Mereka sudah bermain secara langsung. Banyak orang ikut Bitcoin, ada PY, dan lain sebagainya. Banyak jenis-jenis mata uang digital. Nah, namun di sini saya ingin mengingatkan kepada seluruh teman-teman, ya sahabat-sahabat Abah Safwan, siapa saja yang nonton konten video ini. Cobalah banyak-banyak membaca ya. Kalau dalam ajaran agama Islam sudah diingatkan tuh, Iqra, baca. Apa yang dibaca? Situasi perkembangan zaman saat ini. Itu perlu kita ketahui, perlu kita ikutin, perlu kita baca ya. Jadi pergerakan uang digital ini udah nggak main-main lagi. Banyak negara-negara besar sudah percaya, kemudian mendukung. Salah satu itu di Amerika Serikat ya. Di Amerika Serikat itu pembayaran digital sudah terjadi di beberapa tahun yang lalu, semakin gencar, makin ke depan ini makin hebat ini. Kemudian pergerakan ekonomi sudah mengarah ke digital semuanya, tidak ada transaksi tunai pakai uang fisik, semuanya bermain di uang digital. Nah, tapi bagi negara-negara tertentu ya, ini belum stabilnya nilai-nilai poin. Dalam satu kata, Bitcoin di negara-negara tertentu belum dipakai. Tapi di negara-negara yang maju, yang percaya ya dengan Bitcoin ini, itu mereka berlakukan. Semakin hari Bitcoin semakin tinggi nilainya. Kemudian PY ini mulai menyusul ya, mulai menyusul pergerakan daripada Bitcoin. Jadi kalau pandangan kami mengenai cryptocurrency ini, hal ini mungkin pada akhirnya bisa terjadi, diakuin di mana-mana masalah uang digital ini. Ini hanya menunggu proses saja, menunggu proses. Yang penting adanya pengakuan. Nah, di sini enaknya di pembayaran digital di sini, ini tidak ada aturan main banknya, tidak ada bunga-bunga dan lain sebagainya. Tetapi nilai poin itu sendiri semakin lama bisa semakin naik, semakin besar. Jadi kalau kita tertinggal, ya kita tenggelam habis. Mungkin teman-teman yang nonton video ini pernah mendengar sebuah cerita, walaupun cerita itu sebuah cerita fiksi. Ya, ada sebuah cerita orang hidup itu berdasarkan waktu, yang menentukan waktu. Orang kaya dia bisa membeli waktu sebanyak-banyaknya, dan bisa terjadi jual beli waktu, pertukaran waktu. Kenapa? Dengan adanya waktu-waktu ini dia tahu sampai kapan dia bisa hidup.
Kenapa? Berdasarkan kekuatan daripada permainan digital ini. Jadi tidak salah ya kalau permainan digital ini kita ikuti. Kalau kita tidak mengikutinya, kita akan tertinggal. Jadi sementara uang digital apabila mendapat dukungan dari pemerintah, biasanya ini berkembang pesat. Nah, namun saat ini bisa menjadi manfaat secara egaliter, ya. Belum ada pengakuan sederajat antara uang digital dengan uang dalam bentuk fisik. Kalau ini sudah terjadi, uang dalam bentuk fisik akan tinggal. Orang akan menggunakan uang digital. Ya, jadi bagi teman-teman yang sudah mulai bermain di uang digital ini, bersabar saja dulu, ya. Memang banyak yang menunggu-menunggu, ya. Kapan ini mulai real, ya, mulai real, ada kenyataannya uang digital ini betul-betul diberlakukan. Ini masih proses, dan prosesnya ini masih panjang. Karena tidak semua negara, tidak semua orang mau mempercayai uang digital ini. Tapi orang-orang yang berpikir maju, orang-orang yang berpikir cerdas, dia akan mengambil momen kesempatan ini. Dia nggak akan tinggalkan momen kesempatan ini. Apalagi main di PY ini kan, ini gratis. Daftarnya aja gratis. Nah, pada saat-saat tertentu, nanti nilainya akan ada. Ya, 1 poin itu berapa nilainya? Nah, orang yang di luar bermain ini, maka dia yang akan beruntung. Kemudian, di dalam permainan uang digital ini, ya kita juga harus hati-hati. Ini uang digital. Uang digital ini tidak dikendalikan oleh pemerintah, dikendalikan oleh server, orang yang memegang ini aplikasinya. Nah, kita berharap, ya, dengan semakin banyaknya orang yang yakin, ya semakin banyaknya orang percaya dengan uang-uang kripto ini, ya kita berharap ini semakin berkembang dengan baik, ya. Kemudian ditambah banyaknya lagi sekarang bank-bank sentral membuat sistem pembayaran digital yang berbiaya rendah, ya. Jadi bentuk uang yang ada, poin-poin yang ada itu kita simpan di dompet kita, di aplikasi kita, dan tidak bisa diuangkan secara fisik. Nah, ini hati-hati untuk saat ini, karena ini berkembang jauh, ya. Banyak orang yang menunggu-nunggu kapan, ya, KYC-nya, kapan dia didaftarkan ini. Ini masih panjang lagi ceritanya. Kenapa? Masing-masing negara, ya, ini terjadi perbedaan, terutama untuk data-data pribadi. Banyak terjadi perbedaan. Salah satu contoh kita buat di Indonesia. Di Indonesia ada RT, RW, kecamatan, kabupaten, kota. Untuk di luar negeri nggak ada. Ini masih disesuaikan data-datanya ini. Jadi yang mau KYC, bersabar aja dulu, ya. Mungkin dalam waktu dekat ini, kita berharap Desember nanti sudah ada KYC. Jadi untuk saat ini, untuk main di PY, ya, network ini sudah mendekati 8 jutaan orang ini. Apakah ini akan berkembang terus, ataukah mungkin akan ditutup, dibatasi? Allahu a'lam, nanti kita lihat aja lah secara bersama-sama. Kenapa? Dengan sistem keuangan digital ini bertindak sebagai portal produk bank, ya. Jadi bank ini akan tersingkirkan. Kemudian ini nggak bisa dilacak tentang pencucian uang dan lain sebagainya. Ini nggak bisa terlacak. Untuk saat ini belum terlacak. Kemudian tidak adanya campur tangan dari bank, tidak adanya campur tangan dari pemerintah, karena ini perdagangannya bebas. Namun di Indonesia ini masih belum diakui, ya. Kita bersabar aja dulu. Hanya di negara-negara tertentu, seperti kalau saya tak salah tuh Malaysia, India, di Manila, ya. Di Manila kita sudah bisa dalam arti kata memberi barang, ya, dengan poin-poin ini sudah bisa. Kemudian data-data keuangan kita di cryptocurrency ini adalah mata uang digital yang tersentralisasi. Uang digital ini dikembangkan dengan teknologi yang cukup rahasia, sehingga tidak ada perantara dalam transaksi. Kalaupun terjadi transaksi, kita langsung, ya, peer to peer dari orang ke orang. Ya, tidak ada dengan perantaraan bank, tidak ada dengan perantaraan mungkin calo atau apa, tidak ada. Dia langsung transaksinya. Saya mau belanja ke toko, langsung transaksinya ke toko. Tidak ada minta izin bank lagi dan lain sebagainya. Nah, ini dia face to face, ya, langsung, ya. Kemudian apa risikonya kripto ini? Risiko mata uang kripto ini relatif cukup besar. Karena media pertukarannya hanya menggunakan kripto
kriptografi ya, hanya menggunakan kriptografi. Posisi perdagangan mata uang ini tidak menjadi sebuah aset ya, tetapi diperdagangkan seperti pasar derivatif ya. Kemudian kondisi inilah yang berpotensi besar memunculkan peluang penipuan, penggelapan, dan transaksi bodong. Ya, jadi bagi teman-teman yang nanti sudah berhasil ya KYC-nya, sudah didaftarkan lengkap, tunggu aja lonceng tanggal mainnya. Ya, jadi kumpulkan petir-petirnya itu, jangan lupa, teruslah berkarya, teruslah berkembang. Orang yang sukses bukan orang yang bekerja di pegawai pemerintahan. Orang yang sukses bukan orang yang bekerja di pegawai swasta. Orang yang sukses adalah orang yang berani mengambil risiko demi kemajuan dirinya. Kenapa? Kita bebas, kita yang menentukan perdagangan di situ. Kita yang menentukan poin ini kita jual atau tidak. Kita yang menentukan kita mau nyimpan poin ini atau mau kita jual. Ya. Jadi bagi teman-teman yang sudah mengumpulkan poin-poinnya, bersabar dulu ya, mungkin bulan 12 kalau tidak ada halangan ya, KYC. Manfaatkan itu, segera daftar, nanti kita lihat satu poin itu berapa nilainya. Kalau dari Bitcoin jelas ya, semakin hari semakin tinggi, semakin hari semakin tinggi. Kenapa? Karena Bitcoin termasuk yang sudah dipercaya. Banyak negara yang sudah mempercayai. Jadi untuk yang untuk BY ini bersabar dulu ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat berharap BY Network ini bisa segera terrealisasi. Yang penting saya ingatkan kepada teman-teman sekalian, jangan emosi, ya. Jangan memainkan peranan hawa nafsu di sini. Bersabar aja, ikutin aja perkembangan yang ada, rajin membaca, ya, buka-buka Google, buka-buka YouTube, belajar aja terus. Suatu saat kalau itu memang rezeki kita, maka mimpi-mimpi kita selama ini akan menjadi kenyataan. Saya berharap teman-teman ya tetap eksis, tetap semangat, tetap bersabar, ikuti setiap detik, setiap menit perkembangan yang ada. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.